Pendahuluan program westernisasi dunia bukan sekedar tuduhan orang-orang yang anti barat. Program ini sudah dirasakan dan dialami banyak orang. Namun anehnya, dunia timur seperti gamang untuk mempersoalkan masalah ini, apalagi mengkritik dan menolaknya. Westernisasi dengan program utamanya sekularisasi dan liberalisasi telah memecah umat Islam menjadi beberapa sikap. Darius Sayegan dalam buku Cultural Schizophrenia Islamic Society Confronting the West membagi sikap umat Islam terhadap Barat menjadi tiga. Pertama, mereka yang kembali kepada masa lalu. Kedua, mereka yang menghadapinya dengan berani tapi penuh resiko. Ketiga, mereka yang menolak mentah-mentah segala sesuatu yang datang dari Barat. Ketika sikap di atas, kata Darius, mencerminkan simptom ketidakpuasan yang mendalam. Sebabnya adalah karena salah paham tentang modernitas dan tidak mampu mengasimilasikannya atau menundukkannya. Kesalahpahaman dan ketidakmampuan itu, menurut Darius, dipicu oleh ketiadaan kajian filosofis. Akibatnya adalah sikap yang memuji Barat secara berlebihan, yang oleh Fazlur Rahman dianggap telah terbaratkan westernized, atau sikap yang terlalu anti terhadap segala yang datang dari Barat. Sementara umat Islam bingung bersikap, di Barat sendiri kritik terhadap program westernisasi adalah biasa. Serge Latouche, seorang profesor bidang politik ekonomi dari Universitas Paris, Perancis, misalnya menulis buku berjudul lugas Le Occidentalisation du Monde, The Westernization of the World. Kritik yang ditulis Latouche diambil dari wacana di kalangan akademisi, peneliti, LSM, tokoh politik, filsafat, dan ekologi. Selain itu, Latouche juga membeberkan bukti-bukti ada tiga program bagaimana Barat menyeragamkan kultur, gaya hidup dan mentalitas umat manusia sedunia agar sesuai dengan milik mereka. Tiga program westernisasi itu adalah proses industrialisasi, proses urbanisasi, dan denasionalisasi. Semuanya adalah rangkaian program dominasi ekonomi Barat. Setelah memaparkan bukti-bukti, Latouche juga membongkar dampaknya. Westernisasi, tulisnya, menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang tidak terkatakan. Mula-mula industri hancur, hutang negara bengkak, lalu timbul kudeta yang silih berganti. Akhirnya terjadi perang saudara. Puncaknya adalah tuntutan kebebasan massal atau liberal, dan yang berujung pada erosi semua kultur selain Barat. Jadi westernisasi, sekularisasi, dan liberalisasi bukan sekadar isu atau program Barat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, akan tetapi juga menawarkan konsep dalam bentuk wacana yang hidup, living discourse, yang mendominasi kalangan terpelajar di dunia Islam saat ini. Wacana asing yang hidup dalam alam pikiran orang Islam ini, dalam teori Foucault, sudah mencerminkan hegemoni. Buktinya, saat ini sebagian cendekiawan Muslim seperti berbondong-bondong merespon isu kebebasan persamaan, hak asasi, demokratisasi segala bidang dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Tentu dengan konsekuensi mengubah framework, metodologi, dan mindset sesuai dengan ilmu-ilmu humaniora Barat. Akhirnya, tanpa terasa, cendekiawan Muslim itu berpikir dengan pendekatan humanistis, liberalistis, dekonstruksionis, dan bahkan relativistis. Padahal mereka itu penampilannya tetap religius serta mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan fasih. Konsekuensi lainnya adalah munculnya sikap yang justru berupaya mempertanyakan, mengkritisi, bahkan setingkat mendekonstruksi ilmu-ilmu tradisional dalam Islam seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu syariat, dan bahkan ilmu Al-Quran. Mereka mengkritisi disiplin ilmunya termasuk konsep-konsep di dalamnya. Pada aspek ideologis, westernisasi telah memprovokasi anak muda Muslim melawan institusi keagamaan. Dari wacana pluralisme, tiba-tiba muncul sekelompok anak muda yang memprotes pada syariat pernikahan dalam Islam karena wacana kesetaraan gender dan feminisme. Sekelompok mahasiswa Muslim memprotes undang-undang pernikahan dan membela nikah sama sejenis. Dari wacana liberalisme muncul cendekiawan Muslim yang anti fatwa ulama. Cendekiawan Muslim dan anak-anak mudanya itulah yang oleh Darius diposisikan ke dalam kelompok kedua yang berani tapi penuh resiko. Resiko atau dampak-dampak itu bukan mengada-ada tapi sudah merupakan fakta real di dalam masyarakat Muslim Indonesia.
Bisa dibuktikan dari sumber buku-buku yang ditulis secara akademik maupun buku-buku tulisan lepas, artikel opini di media massa, dan diskusi, seminar, visi misi LSM, dan lain-lain. Jumlah buku dan tulisan lepas lainnya mungkin sudah ratusan dan banyak yang secara konseptual dan akademik tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi secara moral. Hegemoni wacana postmodern dan dampaknya seperti yang tergambar di atas nampaknya tidak mendapatkan tanggapan yang adil, kritis, dan objektif. Belum banyak pula yang membeberkan kerancuannya serta kontradiksinya secara logis. Jikapun ada, itu tidak sederas tulisan yang dikeluarkan oleh anak muda pendukung liberalisme. Buku ini hanyalah sebuah persembahan sederhana untuk melihat Barat dan wacana westernisasi serta liberalisasi dari sisi yang objektif dan tentu dari sisi Islam. Niatnya adalah untuk sekedar mengisi apa yang oleh Darius dinamakan kekosongan kajian itu. Meskipun demikian, saya akui masih banyak masalah yang belum direspon dan dibahas di sini. Sebab persoalan di seputar makna worldview Barat dan pembaratan tidaklah sederhana. Barat adalah suatu penjelasan dan westernisasi adalah penjelasan yang lain. Demikian pula sikap umat Islam terhadap kedua makna itu juga kompleks. Di satu sisi mereka yang terbaratkan sulit bersifat kritis atau objektif. Di sisi lain, sebagai akibatnya, mereka memahami Islam dengan kacamata Barat sehingga menjadi salah paham. Sebagai contoh, cendekiawan Muslim yang sangat apresiatif terhadap paham sekularisme meyakini bahwa sistem sekular adalah sistem Barat terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan intelektual, sosial, dan politik umat Islam. Dampaknya, tidak sedikit cendekiawan Muslim yang tegas menyatakan ilmu itu bebas nilai. Negara tidak boleh mengurusi agama, nilai-nilai agama tidak boleh menjadi peraturan atau undang-undang, dan sebagainya. Bahkan lontaran-lontaran ekstrim seperti bubarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia telah sempat keluar dari mulut kelompok ini. Memang, mestinya penjelasan mengenai Barat dan pengaruhnya terhadap pikiran umat Islam itu ditulis secara akademis yang sistematis, ilmiah, dan objektif. Tapi masalahnya pengaruh Barat terhadap pemikiran umat Islam tidak hanya pada tingkat akademik saja. Pengaruh itu nampak dari pernyataan tokoh masyarakat, dari wacana liar para mahasiswa yang tidak terkontrol, dari diskusi mahasiswa, dari opini di media massa, dan juga di jejaring sosial. Atau dapat pula berupa pendapat umum yang latah dan dianggap benar. Oleh sebab itu, respon terhadap wacana-wacana itu dalam bentuk yang tidak sepenuhnya akademis tapi populis sangat diperlukan. Respon dalam bentuk opini lewat kolom-kolom media massa ternyata juga efektif berperan melawan wacana-wacana tersebut. Buku ringan ini merupakan kumpulan beberapa respon saya terhadap masalah-masalah tersebut di atas. Di antaranya telah dimuat di berbagai media massa seperti Republika, Sabili, Suara Hidayatullah, Islamia, dan Az-Zikro. Ada pula yang belum dimuat di media manapun. Setelah mengkritik, biasanya yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah solusinya. Bahkan kritik terkadang tidak diperlukan. Ketika masyarakat sudah pandai mengkritik, yang diperlukan adalah solusi dari berbagai persoalan. Namun karena keterbatasan ruang dan alasan teknis lainnya, insya Allah solusi atau respon terhadap westernisasi akan diterbitkan dalam buku yang lain. Meskipun demikian, pembahasan terhadap persoalan-persoalan westernisasi dan liberalisasi sudah menggunakan pandangan Islam. Buku dengan gaya tulisan seperti ini mungkin dapat dipertanyakan efektivitasnya dalam menjelajahi problematikan yang ditimbulkan oleh arus westernisasi dan liberalisasi dan bahkan ditambah dengan globalisasi. Akan tapi, tulisan pendek atau panjang itu masih dapat menyampaikan sebuah ide, bahkan sebuah ideologi atau teori ilmiah dapat diekspresikan dalam satu kata atau satu kalimat. Sebab setiap kata berisi makna dan setiap makna mengandung konsep dan setiap konsep dihasilkan oleh worldview atau ideologi. Bahkan kata atau kalimat itu bisa menjadi medium penyampaian ide, pendapat, dan paham. Bahkan gagasan besar pun dituangkan dalam bentuk puisi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menulis di tembok kampusnya, yang permanen adalah perubahan. Esok harinya, mahasiswa yang kurang kritis menorehkan tanda kali pas di tengah tulisan itu sebagai tanda penolakan. Lusanya, mahasiswa yang cerdas menulis di tembok lain, yang berubah tidak pernah permanen. Di tempat lain, seorang mahasiswa liberal ateis menulis kalimat di tembok Fakultas Filsafat sebuah kampus negeri. Tuhan telah mati, kata Nietzsche. Mahasiswa yang tidak setuju dan marah menulis komentar, yang nulis goblok. Tapi esoknya, mahasiswa yang cerdas menorehkan coretan di bawahnya. Nietzsche telah mati, kata Tuhan. Terlepas dari medianya yang merusak kebersihan umum, jika coret-coret
itu ditulis dalam bentuk makalah ilmiah, tentu merupakan diskusi berbobot. Coret-coret itu tentu berlatar belakang pemikiran yang panjang dan bacaan yang sangat mendalam. Apa yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa tulisan pendek sebenarnya juga efektif menjadi medium komunikasi. Sebaliknya, tidak mustahil tulisan panjang tidak mencerminkan kedalaman kandungannya. Inilah pembelaan saya mengapa refleksi dalam buku ini pendek-pendek. Meskipun singkat, tulisan dalam buku ini bukan refleksi di atas meja atau menara gading yang terpisah dari realitas. Ini hanyalah refleksi yang benar-benar berangkat dari realitas wacana pemikiran yang berkembang di media massa ataupun di dunia akademik. Ini adalah hasil dialog saya langsung dengan masyarakat, mahasiswa, dan dosen dalam bentuk seminar, diskusi, workshop pemikiran, dan juga bacaan terhadap buku-buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Buku ini saya beri judul Mishkat, suatu istilah yang berasal dari Al-Quran. Lihat An-Nur ayat 35. Mishkat menurut Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi dan Al-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, dan sebagian besar mufassir adalah lubang kecil dalam rumah seperti jendela kecil yang memantulkan cahaya. Dapat diartikan juga tempat lampu. Tafsirnya, Mishkat itu adalah tempat berkumpulan cahaya yang di dalamnya terdapat lampu atau lainnya yang bercahaya. Al-Ghazali memberi nama bukunya dengan Mishkat Al-Anwar, maksudnya adalah tempat atau lampu yang berisi cahaya-cahaya. Berkaitan dengan judul di atas, buku ini diharapkan dapat menjelaskan atau menerangkan apa yang selama ini kabur dan tidak jelas, mengisi apa yang selama ini kosong, dan membuka apa yang selama ini ditutup-tutupi. Buku ini juga mengkritik konsep yang diapresiasi orang dan mengapresiasi konsep yang dikritik orang. Untuk melengkapi kekurangan dari penjelasan-penjelasan itu, saya akhiri di setiap babnya dengan rekaman wawancara media massa dengan saya dalam dua hal, yaitu tentang hakikat barat dan liberalisme. Selebihnya, saya hanya dapat berdoa. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.